Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Rekapitulasi suara di 10 kecamatan di Aceh Timur dihentikan untuk menghitung ulang perolehan suara. Sejumlah warga Kota Langsa menyerbu pasar murah untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok murah. Seekor gajah jantan dewasa ditemukan mati di kebun warga Kabupaten Nagan Raya hingga kondisi nyaris membusuk. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 tingkat kecamatan di Aceh Timur dihentikan lantaran diduga terjadi kesalahan data. Penghentian rekapitulasi suara terjadi di 10 kecamatan yang dianggap bermasalah. Petugas Panwaslih Aceh Timur menengarai terjadi ketidaksesuaian perolehan suara yang direkap Panitia Pemilihan Kecamatan PPK. Akibatnya rekapitulasi suara untuk 10 kecamatan dihentikan untuk sementara. Panwaslih meminta KIP Aceh Timur memerintahkan 10 PPK yang bermasalah rekapitulasi suara tingkat kecamatan menghitung ulang perolehan suara. Ketidaksesuaian data antara form C hasil yang dibacakan pada saat rekapitulasi kecamatan dengan hasil rekapitulasi yang dibawa ke rekapitulasi tingkat kabupaten menjadi penyebab penghitungan suara harus diulang. Yang kemarin adalah surat ada beberapa kecamatan yang merekomendasi untuk saran perbaikan karena prosesnya kan tidak bisa diperbaiki lagi di tingkat kecamatan dan akan diperbaiki di tingkat kabupaten. Itu poin yang kita sampaikan. Minta kepada pihak KIP untuk mencermati hasil daripada hasil dan melakukan pembetulan atau sinkronisasi. Adapun PPK yang bermasalah dengan penghitungan suara adalah Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Perelak, Perelak Timur, Banda Alam, Birembayen, Penaron, Ranto Perelak, dan Kecamatan Idi Tunong. Sementara itu, Ketua KIP Aceh Timur, Yusri, mengatakan, para PPK mengakui kekeliruan penghitungan suara di 10 kecamatan. Para PPK bersedia menghitung ulang perolehan suara. Kami dari pihak KIP sudah menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut dan sudah saya sampaikan itu BPK yang dianggap tidak sesuai dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah semua ketua BPK itu sudah komit untuk menyelesaikan atau melakukan perbaikan sesuai dengan data real yang sebenarnya. Para ketua PPK yang bermasalah bersedia dipanggil dan memperbaiki kembali kesalahan rekapitulasi suara sehingga tidak ada yang dirugikan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Timur. Sejumlah anggota tim pendukung salah satu calon anggota legislatif caleg DPRK PD memprotes Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Indrajaya. Protes dipicu dugaan penggelembungan suara kepada caleg lain yang merugikan caleg mereka. Protes terjadi saat rekapitulasi suara tingkat kecamatan sedang berlangsung. Mereka menuding petugas PPK menambahi perolehan suara kepada caleg partai lokal lainnya, sehingga merasa dicurangi.
Massa yang menolak hasil sirekap yang tidak sesuai dengan hasil pleno meluapkan emosi dan cacian kepada petugas PPK. Namun protes tersebut bisa diredam oleh petugas keamanan sehingga tidak terjadi baku hantam ataupun perusakan fasilitas kantor PPK. Panwascam Indrajaya merekomendasikan PPK untuk memperbaiki hasil pleno di kecamatan tersebut sebelum diserahkan ke KIP Kabupaten Pidi. Ketua KIP Pidi, Ramli Usman menyatakan keterlambatan rekapitulasi di tingkat kecamatan akibat berbagai kendala. Ini tergantung PPK kecamatan ini direkapnya itu yang saya lihat di plenonya itu agak terlambat. Ya. Ini yang masing-masing mereka itu mungkin punya alasan-alasan tersendiri ya. Cuman kita terlalu mengapakan, yang penting kita mengingatkan dua kali. Yang pertama kita jadwalnya sebenarnya harus selesai tanggal 25, 24, kemudian kami tambah sedikit. Ternyata sampai saat ini belum ada. Kalau misalnya ada kekurangan apapun ceritanya sesuai dengan apa itu kita di pleno ini nanti di importnya kita lihat. Kan ada semua, ada saksi, ada ini semua bisa kita lihat. Sejumlah PPK terus memacu rekapitulasi di kecamatan, sehingga bisa segera diplenokan di tingkat kabupaten. Dengan demikian, rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pidi bisa segera digelar di gedung DPRK Pidi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi. Jumlah surat suara yang diterima. Rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten mulai digelar di Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Bener Meriah di ruang sidang DPRK Bener Meriah. Pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Bener Meriah diperkirakan selesai dalam 2 hari. Sejauh ini, pleno rekapitulasi suara di Kabupaten Bener Meriah sendiri berjalan lancar. Selama rekapitulasi tidak ada sanggahan dari saksi atau Bawaslu setempat. Alhamdulillah baik dan lancar-lancar saja, tidak ada, hampir kita katakan tidak ada komplain. Hanya sedikit kekeliruan mungkin tentang jumlah DPT atau daftar pemilih khusus, tapi selesai diperbaiki dan kita sepakati bersama dengan rekan-rekan Panwas dan para saksi. Bawaslu Bener Meriah mengawal ketat penghitungan suara secara berjenjang mulai dari TPS hingga ke KIP Kabupaten. Jadi dari kemarin kami mengawasi rekapitulasi hasil itu sampai sekarang berjalan lancar, cuman memang ada sedikit kekeliruan angka yang diselesaikan langsung oleh KIP dan Bawaslu dan disaksikan oleh saksi partai politik. Jika ditemukan kesalahan penulisan data langsung diperbaiki saat itu juga. Sehingga saat rekapitulasi di tingkat kabupaten juga langsung dikoreksi di depan para saksi partai politik dan saksi personal calon anggota DPD RI. Tim Liputan melaporkan dari Bener Meriah. Jumlah suara partai dan calon. Ratusan warga menyerbu pasar murah sembako yang digelar di Tribun Lapangan Merdeka Kota Langsa di Kota Langsa mulai Sabtu siang. Warga rela antre dan berdesakan demi memperoleh bahan kebutuhan pokok murah. Di pasar murah, warga bisa memperoleh bahan kebutuhan pokok berupa beras 10 kg, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan telur ayam. Setiap warga hanya boleh membeli 1 paket sembako dengan menunjukkan kartu identitas. Setiap jenis bahan kebutuhan pokok disubsidi antara Rp5.000 hingga Rp10.000, sehingga warga rela antre hingga 2 jam demi mendapatkan sembako murah di tengah melonjaknya sejumlah bahan pangan akhir-akhir ini. Beras kualitas premium dijual Rp9.600 per kilogram, lebih murah dari harga pasaran yang mencapai Rp13.500 per kilogram. Harga gula pasir hanya Rp13.000 per kilogram. Sedangkan di pasaran antara Rp17.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Telur ayam dijual Rp46.000 per papan berisi 30 butir. Sementara di pasaran sudah mencapai Rp56.000 per papan. Sembako murah. Iya, pasaran mahal, Bang. Apa mahal?
Oh, pasaran beras 200 bang, kalau di sini murah 96. Kalau gula sekilo di pasaran 17, kalau di sini 2 kilo 26. Nah, 2 kilo 26, 13 berarti sekilo. Beras, minyak, telur, gula, tepung, puasa lah. Pasar murah ini merupakan kerjasama Perumbulok Cabang Langsa dengan Pemko Langsa untuk membantu warga memperoleh bahan pangan murah. Pasar murah digelar selama 5 hari di 5 kecamatan di Kota Langsa. Namun pembeliannya dibatasi agar semua warga bisa terbantu. Bulog bersama Disperindak Kota Langsa melaksanakan giat pasar murah guna untuk menekan harga pada menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Pelaksanaan berada di 5 kecamatan yang berada di Kota Langsa. Untuk setiap komoditinya mendapat subsidi Rp5.000, sedangkan untuk telur Rp10.000 per papan. Operasi pasar murah sengaja digelar menjelang Ramadan, lantaran kebutuhan warga meningkat pada saat itu. Tim Liputan melaporkan dari Langsa.